Suatu hari, putra Syekh Abdul Qadir yang lain, yakni Abdul Jabbar, mendekat. Melihat tubuh sang ayah yang terbaring lemah. Kemudian Abdul Jabbar bertanya dengan hati yang perih, "Ayah, bagian mana yang sakit?" Kemudian sang Sultanul Aulia menjawab dengan tenang, "Sekujur tubuhku sakit, kecuali hatiku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan mendengarkan beberapa nasihat menjelang wafatnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tulis dalam kitab Futuhul Ghaib. Hikayat sang Sultanul Aulia di ambang keabadian. Malam itu, keheningan melingkupi rumah sang wali. Sosok suci yang disegani, dihormati, dan disayangi oleh banyak orang. Ia tengah menghadapi detik-detik terakhir dalam kehidupannya. Sakaratul maut yang sunyi namun menakutkan bagi banyak orang. Namun baginya, kematian hanyalah satu lagi fase dalam perjalanan menuju keabadian, sebuah kepulangan pada Sang Pencipta. Di sampingnya, putra sulungnya Abdul Wahab duduk bersimpuh, merasakan beratnya perpisahan yang akan tiba. Hati Abdul Wahab berkecamuk antara rasa kehilangan dan kekaguman pada ayahnya yang begitu tegar di hadapan maut. Ia pun tak kuasa menahan tanyanya yang penuh ketulusan, "Apa yang mesti kulakukan sepeninggal ayah?" Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang lembut putranya, pandangan yang menyimpan kebijaksanaan dunia dan akhirat, lalu menjawab dengan suara pelan namun penuh makna, "Kamu harus takut hanya kepadanya, jangan takut kepada selainnya, jangan berharap kepada selainnya, dan berpasrahlah hanya kepadanya." Kata-kata itu bagikan pedoman hidup yang mendalam. Seakan-akan sang wali ingin mewariskan pondasi ketakwaan yang kokoh kepada putranya. Tak cukup dengan itu, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir melanjutkan pesannya dengan nada yang semakin lirih, namun lebih dalam maknanya. "Aku adalah biji tak berkulit. Orang lain telah datang kepadaku. Berilah mereka tempat dan hormatilah mereka." Ia menyiratkan pesan bahwa hidup bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk sesama, agar setiap insan yang datang dalam hidup kita disambut dengan kasih dan kebaikan. Inilah manfaat yang besar. Kemudian lanjutnya, "Jangan membuat tempat ini penuh sesak dengan ini." Kata-katanya menggema lembut, membawa suasana penuh haru. Di akhir pesan itu ia mengucapkan doa, "Atasmu kedamaian, kasih dan rahmat Allah. Semoga Dia melindungiku dan kamu, dan mengasihiku dan kamu. Kumulai senantiasa dengan asma Allah." Di tengah sakaratul mautnya ia tetap memikirkan kebaikan untuk mereka yang ditinggalkannya, tetap memberikan berkah dan doa, mengajarkan kebesaran hati dalam menghadapi perpisahan. Selama 1 hari 1 malam, sang wali tak henti-hentinya mengucapkan kalimat itu berulang-ulang.
seolah-olah kalimat tersebut adalah tali yang menghubungkannya dengan Sang Ilahi. Celakalah kau, ucapnya pada dirinya sendiri, mengingatkan bahwa tidak ada yang perlu ia takutkan kecuali Allah semata. Aku tidak takut sesuatu pun, baik malaikat maupun malakul maut. Di tengah keheningan malam ia pun berseru dengan lantang, "Duhai malakul maut, bukanlah kau yang kutakuti, tapi sahabatku yang bermurah kepadaku." Baginya, malakul maut hanyalah perantara yang menghantarkannya kepada kekasih sejati, kepada Tuhannya yang Maha Pengasih. Di malam yang sunyi itu akhirnya datanglah saat perpisahan yang sejati itu. Kedua putranya, Abdul Razak dan Musa, berada di sampingnya, menyaksikan keajaiban iman yang terpancar dari sosok sang ayah. Sang wali mengangkat dan merentangkan kedua tangannya, seolah hendak menyambut panggilan dari alam keabadian. Lalu dengan suara pelan namun menggugah, ia berkata, "Atasmu kedamaian, kasih dan rahmat Allah. Bertaubatlah dan ikutilah jalan ini. Kini aku datang kepadamu." Saat itulah ia berkata dengan tenang, "Tunggu." Dan dalam sekejap ruhnya pun terlepas dari tubuhnya, melayang menuju alam yang abadi, kembali kepada pelukan Sang Khalik. Kepergiannya tak sekedar meninggalkan kesedihan, melainkan meninggalkan jejak keimanan yang abadi. Pesan tentang takut hanya kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, dan berserah diri dengan sepenuh hati. Di balik ketenangan dan kebijaksanaan seorang wali, tersembunyi hikmah-hikmah yang menggetarkan hati. Bagaikan untayan doa yang terucap di setiap tarikan nafasnya, dalam perjalanan panjang menuju keabadian, sang wali berusaha memadukan langit dan bumi dalam renungannya. Seolah dunia fana ini hanyalah bayangan semu yang menampakkan kehadirannya. Suatu hari, sang wali tengah merenung dalam sunyi. Putra tercintanya Abdul Aziz merasa risau melihat kondisi sang ayah yang tampak semakin lemah. Dengan penuh hormat ia mendekat dan bertanya, "Bagaimana keadaan ayah saat ini?" Namun sang wali hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Sambil menatap lembut putranya, ia menjawab, "Jangan bertanya kepadaku tentang apapun, wahai putraku. Aku sedang mengalami perubahan makrifat." Jawaban itu mengandung misteri penuh makna yang tak dapat dipahami hanya dengan nalar semata. Sang wali bukan sekedar berbicara tentang tubuhnya yang mulai lemah atau penyakit yang mungkin ia rasakan. Lebih dari itu, ia berbicara tentang perjalanan jiwa yang kian mendekat kepada hakikat ketuhanan, tentang pemahaman yang melampaui batas duniawi. Abdul Aziz dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan bertanya lebih jauh mengenai penyakit yang diderita oleh ayahnya. Namun jawaban sang wali kian mendalam. Tak satu insan pun, tak satu jin pun, dan tak satu malaikat pun tahu penyakitku. Pengetahuannya tak terhapus oleh perintahnya. Perintah berubah, sedang pengetahuan tak berubah. Allah Maha berkehendak dan olehnya kitab suci mewujud. Betapa besar penyerahan diri sang wali kepada Sang Maha Kuasa. Ia memahami bahwa di balik setiap ujian, setiap sakit, tersembunyi hikmah yang hanya dapat diraih oleh mereka yang memaknai hidup dalam kedekatan dengannya. Sakit yang dirasakannya bukanlah keluhan atau keinginan untuk disembuhkan, melainkan sebuah sarana mendekatkan diri, sebuah cara untuk merasakan ketakberhinggaan cintanya yang hadir dalam kesunyian jiwa. Suatu hari, putra Syekh Abdul Qadir yang lain, yakni Abdul Jabbar, mendekat melihat tubuh sang ayah yang terbaring lemah. Kemudian Abdul Jabbar bertanya dengan hati yang perih,
"Ayah, bagian mana yang sakit?" Kemudian sang wali Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir dengan tenang menjawab, "Sekujur tubuhku sakit, kecuali hatiku." Jawaban itu bagaikan petunjuk akan kebijaksanaan yang hakiki, bahwa meski tubuh manusia lemah dan rapuh, namun hati yang penuh iman dan cinta kepada Allah akan selalu teguh. Bagi sang wali, hatinya adalah tempat bagi keabadian makrifat kepadanya, tempat bersemayamnya cinta dan ketulusan yang tak tergoyahkan oleh derita duniawi. Di saat-saat akhirnya sang wali tetap berpegang pada keesaannya, mencari pertolongan hanya kepadanya. Dengan lirih ia mengucapkan, "Tiada sesembahan selain Dia, Maha Agung, Maha Mulia, lagi Maha Abadi Dia, dan Muhammad adalah Rasul-Nya." Ucapan ini bagaikan penutup bagi perjalanan hidup yang penuh berkah, sebuah penegasan bahwa di balik segala yang fana, hanya Allah yang kekal adanya. Putra yang lainnya, yakni Musa, yang berada di sampingnya, melihat bahwa ayahnya berupaya untuk mengucapkan kata "tazaza", namun lidah sang wali tampak lemah, sulit baginya untuk mengucapkannya dengan sempurna. Sang wali terus mencoba mengulang-ulang kata tersebut, memperpanjang bunyinya dan menekankan pada setiap hurufnya dengan penuh kesungguhan. Akhirnya dia berhasil mengucapkan "tazaza" dengan benar, seolah-olah itu adalah ungkapan terakhir yang hendak disampaikan kepada dunia. Dan kemudian sang wali melantunkan namanya, "Allah, Allah, Allah," dengan suara yang semakin lemah, nyaris tak terdengar. Lalu dalam sunyi yang mendalam, lidahnya melekat pada langit-langit mulut, dan perlahan ruhnya yang mulia itu pun pergi meninggalkan jasadnya. Ketenangan meliputi raga sang wali yang kini diam abadi. Semoga Allah meridhoinya dan memberikan kedamaian kepadanya. Kisah kepergian sang wali adalah teladan yang berharga, sebuah peringatan bahwa kehidupan ini hanyalah sebentar dalam perjalanan menuju keabadian. Dari setiap nafas dan langkahnya, ia mengajarkan arti dari ketundukan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sang Sultanul Aulia seolah berkata bahwa dalam menghadapi segala bentuk ujian, yang terutama bukanlah tentang bebas dari rasa sakit atau penderitaan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi semua itu dengan ketenangan hati dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui setiap detik kehidupannya, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir menunjukkan bagaimana seharusnya manusia hidup dan mati dalam penyerahan kepada Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Semoga Allah memberikan kita keteguhan iman, dan semoga ketika saatnya tiba bagi kita untuk pergi dari dunia ini, kita dipanggil dengan husnul khatimah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, inilah kisah yang abadi, sebuah warisan yang lebih berharga dari segala apapun harta dunia, sebuah petunjuk besar agar kita senantiasa berserah diri kepadanya dalam setiap keadaan. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten bermanfaat dan penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.